Hai semuanya, hai teman-teman, welcome back to my channel Olala in New Zealand. Apa kabar semuanya? Semoga semua teman-teman baik-baik aja. Dan buat yang belum kenal, salam kenal. Aku Lala, orang Indonesia asli. Udah 5 tahun tinggal di New Zealand dan sekarang aku udah permanent resident. Jadi hari ini aku mau melanjutkan video sebelumnya tentang pengalaman aku bekerja di hospitality di New Zealand. Buat yang belum nonton, silakan balik ke nonton video sebelumnya. Kayak apa kerjaannya. Walaupun di video yang aku bikin sebelumnya itu hanya sebagian kecil dari pekerjaan yang kita kerjain gitu. Tapi udah bisa memberikan gambaran kayak apa sih pekerjaan. What did I do? Attendance, housekeeping attendant in hospitality. Especially di hotel gitu ya. Jadi di sini aku mau bahas tentang benefit apa aja yang kalian bisa dapatkan ketika kalian kerja di New Zealand dan sistem kerja di New Zealand seperti apa gitu di hospitality ya. Jadi setiap pekerjaan dan company udah pasti udah punya aturan dan rule masing-masing. Tapi ini standarnya setiap kalian, kalau kalian dapat kerjaan kayak gini atau apapun itu, kalian akan dapat standar benefit yang sama kayak yang aku akan jelasin ini. Oke, kalau kalian penasaran kayak apa, dapat apa aja, dan benefitnya apa aja kalau kalian kerja di New Zealand dengan hanya minimum salary aja, just stay tune! Oke, yang pertama kita bahas salary, oke? Salary itu atau gaji atau ya gaji lah ya. Minimum wage. Minimum wage tahun lalu, minimal salary, minimal gaji minimal tahun lalu 2023 di New Zealand. Ini ceritanya aku kerjanya itu tahun lalu ya, bukan di 2024 ini. Itu tahun lalu between antara dari bulan April sampai bulan Oktober. Why? Banyak juga yang nanya, kenapa sih mesti kerja? Kan ada usaha juga di rumah gitu kan. But aku pengen punya pengalaman di sini. Aku pengen ketemu teman-teman baru. Aku pengen punya kehidupan lain selain ibu rumah tangga dan bisnis owner yang aku kerjain di rumah ini. Aku pengen punya I just wanna go out, just meet people gitu. Aku nggak peduli mau kerja apa aja, aku hajar aja apapun itu. Dan memang sejak tinggal di New Zealand, mindset dan cara berpikir ini sangat terbuka lebar. Dan benar-benar pikiran-pikiran old school, pikiran-pikiran kolot, pikiran-pikiran kecil, pendek yang berpikir, kayak seperti orang Asia, aku nggak bilang Indonesia ya, all Asians, yang berpikir nanti kalau gue begini atau gue kerja ini orang lain ngomong apa ya, nanti gue dibilang ini, dibilang itu, dibilang itu. It's all, kalau kalian udah tinggal bertahun-tahun di luar negeri itu akan hilang kok. Dan benar-benar kalian pasti berpikir more rational, open-minded. Dan benar juga ya, kenapa sih gue harus mikirin apa orang-orang ngomong. Emang mereka yang ngomongin gue itu ada kasih gue makan gitu kan. That's the point. Okay, back to salary. Sorry, jadi muter-muter. Okay, so salary minimum gaji yang aku dapatkan sebagai housekeeping attendant kemarin di hotel itu tahun lalu 22 minimum salarinya 22,7. Tapi dibulatin sama hotelnya jadi 23 per jam. 23 kita kali 10.000 itu currency-nya jadi 230.000 per jam. Oke, hitungannya. Aku kerjanya sebagai full time dari jam 8 kadang sampai jam 4 atau 5, 6, but aku nggak bisa sampai jam 5, jadi cuma sampai jam 4 karena aku harus jemput Sofia anakku di sekolah ya. So aku ada juga shift yang dari jam 2 sampai jam 9 malam gitu. Itu udah pasti aku nggak bisa. Terus itu per jam ya, gaji 1 jamnya $23 kali aku full time
30 sampai 40 jam. Hitungan full time-nya di New Zealand biasanya itu standarnya ya 40 jam. Tapi ini karena hotelnya hotel family hotel bintang 4,5, hotel kecil 100 kamar. Itu full time mereka cuma 30 jam. Which is good for me, itu enough, more than enough. Yes. Terus dipotong tax jak berapa ya, sekitar 20 15 10 sampai 15%, pokoknya gitulah. Pasti kita akan bayar pajak dan kita akan juga dipotong namanya KiwiSaver, yaitu uang kayak tabungan pensiun gitu ya. Pokoknya bersih-bersihnya kita akan dapat sekitar 30 juta sampai 40 juta per bulan. Kayak gitu. First month, bulan pertama aku kerja, hasilnya aku langsung beli mobil. Yes, how proud I am. Sungguh bangga ya pada diri sendiri dan bisa beli mobil sendiri dengan hasil uang, hasil keringat sendiri ya. Itu benar-benar satu achievement, suatu pencapaian atau milestone yang entah kapan aku masih kecil zaman dulu selalu berpikir bisa punya kendaraan sendiri. Walaupun suami punya mobil gonta-ganti, but it's different ketika kalian bisa membeli sesuatu yang sangat kalian impikan dan mimpikan dari zaman kalian masih kecil dan tercapai dengan hasil keringat sendiri, cash, full payment. Wow. Aku udah gak bisa menjelaskan bagaimana perasaanku saat itu ya. Pokoknya bangga lah. But, jadi, kalau aku bisa, kamu pun bisa, ya kan? Kamu pun bisa apply sekarang juga kerjaan di New Zealand. Kamu pasti bisa. Yes? Oke. Next. Benefit berikutnya itu public holiday atau tanggal merah atau libur di tanggal merah misalnya ya, kayak whatever. Pokoknya di New Zealand ada banyak tanggal merahnya, banyak banget public holiday, ada kali aku lupa berapa totalnya, tapi banyak pokoknya. Nah, kalau kalian kerja di saat public holiday itu, misalnya kalian harus kerja di saat tanggal merah dan schedule kalian jatuh di tanggal merah itu, tenang aja teman-teman, kalian akan dibayar 1,5 sampai 2 kali lipat. Misalnya, maksudnya gimana sih kak gitu, 1,5 2 kali lipat gitu ya. Sorry, suaraku udah. Jadi misalnya tadi salarinya kan 23 per jam ya. Jadi kalau misalnya di public holiday itu, jadi 23 kali 2 tuh berapa ya? 46. Ya gitu. Jadi dikali berapa jam yang kalian kerjakan. Dan jangan sedih, abis itu kalian masih dapat benefit lagi. Karena kalian udah kerja di public holiday di tanggal merah itu, udah kalian dapat bayaran ekstra, kalian juga dapat holiday ekstra. Jadi kalian bisa dapat, misalnya kalian pas kerja itu di public holiday itu kalian kerja 2 hari gitu ya. Terus kalian udah dapat yang ekstra tadi, ekstra bayaran, dan kalian dapat 2 hari ekstra holiday di hari after that, setelah itu gitu. Jadi kayak kompensasi kalau kalian tuh udah kerja di public holiday di tanggal merah dan kalian dapat 2 hari off. Terus kalau kalian nggak mau ambil off-nya yang compensation dari kerja di public holiday tadi, dan itu akan jadi dibayar juga jadi gaji kan, jadi hitungan kerja. Dan kalau kalian mau ambil, kalian pikir kan kemarin gue udah kerja di di tanggal merah, sekarang gue mau nyantai-nyantai lah, ya udah kalian bisa ambil. Enak banget kan? Mantap.
Yang ketiga yaitu annual leave atau libur tahunan. Kalian bisa dapat 4 minggu aka atau 1 bulan annual leave. Kalian bisa ambil full month, kalian bisa ambil 1 bulan full, kalian pulang kampung, pulang ke Indonesia atau pergi kemana holiday gitu ya, 1 bulan, atau bisa ambil dikit-dikit gitu. Misalnya seminggu, gue males kerja, hari ini bisa ambil dan bisa apply sebagai annual leave, itu tetap dibayar gitu. Terus misalnya ya gitu deh, pokoknya semuanya dibayar. Terus kemudian yang keempat yaitu sick leave atau cuti sakit ya. Cuti sakit ada 10 hari. 10 hari cuti sakit dibayar. Paid. Kalian misalnya lagi nggak enak badan. Ini karena kan hitungannya gini ya. Karena kan hitungannya kan per jam ya, bayaran kerja gaji di sini per jam kan. Ini tergantung lagi ya dari company masing-masing. Ada yang bayar full paket kayak kita di Indo yang sebulan 5 juta gitu ya. Terserah lu mau sakit mau enggak, mau libur mau enggak, full 5 juta. Di sini kan hitungannya per jam. Jadi kalau kalian datang kerja cuma 3 jam sehari itu ya udah segitu kalian dibayarnya gitu, nggak 8 jam, nggak kayak hitungan paket gitu ya. So ketika kalian sakit dan kalian nggak bisa kerja, ya udah kalian nggak dibayar ya kan. Tapi di sini ada 10 hari sick leave, jadi 10 hari cuti sakit. Jadi aku sempat sakit 1 minggu waktu itu. 1 minggu sakit dan dibayar. Aku lupa satu lagi, lembur, overtime. Hello, overtime di sini dibayar ekstra. Jadi 1,5 kali 1,5 overtime. Jadi misalnya kalian kerja udah melebihi batas jam kerja gitu ya. Kalian akan dibayar dikali 1,5. Yes, gila. Keren banget kan. Kalau di Indo kan kita kalau lembur kita harus lembur, ya udah kita harus lembur, kita nggak dibayar ekstra lagi ya kan. Ya udah segitu. Nggak tahu, setahu aku begitu ya, dulu aku kan kerja di Indo juga ya. Itu benefit-benefitnya yang standar yang bisa kalian dapatkan di New Zealand. Back to setiap company beda-beda lagi dengan rules-nya ya. Tapi itu standarnya begitu. Terus apalagi ya? Oh iya, sistem. Waktu itu di hotel itu aku kerja, itu hotelnya kan di CBD, di City. So itu mulai kerjanya masuknya jam 8 pagi. Dan jam 8 itu kita nggak langsung kerja. Kita ada dikasih breakfast. Nggak dikasih free breakfast ya. Maksudnya waktu untuk breakfast, briefing, lalala, hihihi, hahaha, seru sih sama teman-teman 1 jam. Jadi pas nyampe, tapi pas kita login hours, jadi kita ada aplikasi khusus yang ketika kita sampai kita harus langsung login our jam kita, langsung di login, kita datang jam segini gitu, cetek gitu jam 8. Nah hitungannya dari situ. Jadi pas itu datang terus breakfast, briefing, lulu gitu. Baru jam 9 kita mulai terbang ya. Mulai benar-benar kerja gitu. And then dapat lagi 30 menit, setengah jam doang. But it's enough ya kan, karena kita benar-benar harus buru-buru selesai dengan tepat waktu. 30 menit lunch time free, unpaid. Itu nggak dibayar. 30 menit itu nggak dibayar. Jadi terserah kalian mau makan, mau ambil breaknya 30 menit, atau kalian misalnya mau nanti aja deh, gue nggak nge-snack aja, nanti rasanya lebih cepat gitu daripada aku harus ambil
break 30 menit and then but sometimes kita nggak ada waktu dan kita hanya bener-bener pengen cepet-cepet selesai gitu ya. Gitu. Dan dapat lagi 10 menit sesudah selesai semuanya, dapat 10 menit lagi afternoon break. Jadi kadang-kadang aku sama temanku sama si Linda, tapi aku selalu ambil break sih kayaknya. Aku nggak bisa deh. I always take my break karena bener-bener itu pekerjaan yang membutuhkan tenaga super. Temanku mostly mereka nggak sempat ngambil break, jadi mereka cuman ambil 10 menit break yang afternoon break, jadi just nge-snack aja dan langsung lanjutin lagi. Jadi mereka nggak ambil yang 30 menitnya karena itu it's no point juga sih, soalnya kan itu bener-bener nggak dibayar juga ya. And di setiap hari Rabu kita dapat free meal, free lunch. Itu karena mereka punya acara khusus kayak tradisi untuk berdoa bersama gitu ya, dan kita dapat makanan gratis. Itu and balik lagi, ini setiap company beda-beda ya. Ini hanya aku berdasarkan pengalamanku di hotel ini, dan everyone is so friendly. Mereka semua baik-baik banget dan bener-bener gak ada yang melihat pekerjaan ini sebagai pekerjaan yang apa sih lo gitu, kok lo kerjanya gini gitu. No one care what you do. It's benar-benar sangat dihargai dan sangat dihormati. Semuanya sama di sini, sama aja semuanya. Karena it's not gaji kita sama gaji minimum yang aku jelasin tadi sama gaji pegawai bank itu sama, Bu. Sama. Gak ada yang beda. Paling beda-beda $1, $2 doang per jam, tergantung pengalamannya orang itu ya. So, gak ada yang melihat pekerjaan apapun itu bagaimana gitu ya. Because it's meant For you, amiga. I know. But we are going to the restaurant. Is it down here? Go bring your food down here. No, look at here. This is the memories. Yes, I don't need the rest. Yeah, this is here. We don't. Can you shut up? No. Okay, thank you, Lord. Thank you, Lord, for the beautiful team, housekeeping. Thank you, Lord, for working so hard in this hotel. And also give thanks that we can all be quite happy and joyful together. Dan banyak teman-teman yang dari Eropa, dari Amerika, South America, kayak yang kalian dilihat di video aku sebelumnya, banyak teman-teman Latinku juga datang dari kerja di sini. Mereka mostly pakai visitor holiday visa, kayak mereka cuma di sini 1 tahun gitu maksimal, dan mereka bisa kerja gitu. Aku nggak tahu ya kalau Indonesia ada sistem holiday visa. Aku cari-cari info tentang ini dan aku pengen banget share ke teman-teman, siapa tahu ini bisa, teman-teman juga bisa apply ini, tapi I cannot find. Aku nggak bisa ketemu. Kalau misalnya ada yang tahu ada kerja sama New Zealand dari Indonesia untuk holiday working visa, please share di video ini dan bagi ke teman-teman infonya supaya teman-teman yang lain juga bisa apply untuk kerjaan ini ya. Oke, dan terakhir kenapa aku berhenti dan tidak melanjutkan pekerjaan aku di hospitality, karena di akhir tahun sekitar Oktober, November, mulai dari November my business is gonna rame banget dan aku nggak bisa handle, sampai aku bener-bener nggak bisa handle sendiri dan aku harus ajak temanku untuk bantu aku ya. So akhir tahun aku selalu sangat sibuk dengan bisnis ini, alhamdulillah. Tapi abis tahun baru dan awal tahun di pertengahan itu the business is going very slow. That's why aku mau mencari kesibukan lain-lain di luar the business gitu. Oke. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi cari-cari info tentang New Zealand, pekerjaan New Zealand, how to live in New Zealand, gimana cara tinggal di New Zealand, pindah di New Zealand,
watch all my video, nonton semua video aku ada di playlist All About New Zealand. Semoga video-video aku bermanfaat buat teman-teman, dan yang mau lihat-lihat keseharian aku di Auckland, New Zealand, mau nanya-nanya everything about New Zealand, add Instagram aku di sini LELE2 akan aku balas. Aku usahakan ya, usahakan aku balas. Ya, karena ya kehidupan di sini sibuk sekali, yes. Dan thank you so much for watching. See you in my next video. Bye bye.